Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi mengenai cara daftar untuk jalur domisili SMK. Ya, jadi jalur domisili SMK. Nanti kita akan membahas bagaimana cara daftarnya, terus satu siswa itu bisa memilih ya berapa sekolah, berapa jurusan. Nanti bisa nggak sih Pak anak itu memilih di dalam rayon atau di luar rayon. Nah, yang terakhir, mungkin ada nggak sih berkas atau dokumen yang diupload saat nanti pendaftaran. Itu ya, nanti kita akan bahas mengenai cara daftarnya bagaimana dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita ingatkan dulu mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp untuk mendapatkan informasi di seputar SBMP Jatim 2025, teman-teman bisa scan kode QR Code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, langsung saja kita mulai untuk jadwal pendaftaran di jalur domisili SMK. Ini bareng teman-teman ya, jadi sama ya dengan jalur domisili SMA ya. Jadi tanggalnya dimulai di tanggal 26 ya sampai dengan 27 Juni 2025. Ya, nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri yang mau ikut di jalur domisili SMK ya. Oke, yang pertama untuk jumlah murid sekolah di jalur domisili SMK ini sama ya dengan jalur nilai ya teman-teman ya. Jadi untuk calon murid ini dapat memilih paling banyak 3 konsentrasi keahlian ya. Jadi konsentrasi keahlian ini sama dengan jurusan. Ini boleh dalam satu SMK ya, boleh dalam satu SMK atau SMK yang berbeda. Nah, ini boleh di dalam rayon ya, dan atau wilayah di luar rayon. Jadi tidak ada perbatasan ya. Terus berikutnya untuk memilih sekolah kalian nanti boleh ya, pilih hanya satu sekolah saja boleh ya, satu sekolah satu jurusan boleh, satu sekolah 2 jurusan boleh ya. Tapi kalau satu sekolah berarti nanti di pilihan 2 dan 3 ya, kalian pilih tidak memilih. Nanti kalau misalkan memilih 2 sekolah, berarti nanti pilihan ketiga berarti tidak memilih ya. Atau mungkin kalian memilih di 3 sekolah 3 jurusan boleh. Jadi intinya satu anak itu maksimal ya bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan. Ya, boleh di satu sekolah ya, boleh di sekolah lain yang berbeda. Contoh, ini ya kita kasih contoh, misalkan kalian memilih di Kabupaten Nganjuk misalkan ya. Kalian memilih ada pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Nama sekolahnya misalkan di SMK 1 Nganjuk. Ya, ini berarti satu sekolah dengan 3 jurusan yang berbeda. Misalkan memilih TKR, TKJ, APHB boleh. Jadi satu sekolah 3 jurusan tidak masalah. Atau mungkin kalian memilih satu sekolah saja dengan 1 jurusan boleh. Satu sekolah dengan 2 jurusan juga tidak masalah. Misalkan ditambah TKJ tidak masalah. Atau mungkin 3 kabupaten kota ya, di Nganjuk, di Kediri, di Jombang boleh. Pilihan 1, 2, 3 boleh. Ya, misalkan SMK 1 Nganjuk, SMK 1 Kediri, SMK 1 Jombang boleh. Dengan 3 jurusan yang sama tidak masalah. Atau dengan 3 jurusan yang berbeda boleh, tidak masalah. Jadi kalau SMK itu bebas teman-teman ya. Jadi bisa memilih di mana saja. Dengan jurusan apa saja boleh ya. Yang penting nanti dilihat dulu ini mau daftar di mana. Itu ya. Oke, yang pertama kita cek untuk pembagian rayon. Untuk SMK tidak ada pembagian rayon ya. Jadi siswa bisa mendaftar di dalam dan di luar rayon ya. Jadi tidak ada pembatasan rayon. Yang kedua, untuk berkas atau dokumen yang diupload nanti saat daftar ini juga tidak ada ya. Jadi teman-teman adik-adik ya setelah berhasil login nanti langsung diarahkan untuk memilih sekolah atau jurusannya. Itu ya. Jadi tidak ada berkas yang diupload. Terus yang berikutnya kita akan bahas untuk cara daftar di jalur domisili SMK ya. Ingat kalau jalur domisili SMK yang digunakan untuk kriteria pemeringkatan adalah jarak ya. Jadi kalau SMK ya, kalau SMK untuk jalur domisili SMK nanti yang digunakan pemeringkatannya adalah jarak. Tapi kalau SMA teman-teman ya, kalau SMA ini beda ya. Kemarin sudah saya bahas, untuk SMA yang digunakan adalah nilai akhir ya. Jadi bukan lagi jarak. Itu yang harus kalian pahami. Oke, berikutnya kita akan langsung mulai untuk cara daftar. Yang pertama seperti biasa ya, kunjungi saja di sbmpjatim.net. Berikutnya kalian bisa pilih di menu pendaftaran ya. Pilih saja jalur domisili. Nanti berikutnya kalian pilih salah satu, karena ini kita mau daftar di SMK ya. Berarti kalian pilih yang di sini, Satuan Pendidikan SMK. Berikutnya kalian bisa masuk di sini ya. Seperti biasa, masukkan NISN, PIN, tanggal terbit KK atau SKD, centang saya bukan robot, lalu klik masuk. Itu ya. Terus berikutnya nanti ditampilkan data siswanya. Di sini ditampilkan yang pertama adalah data siswa, berikutnya nanti adalah memilih sekolah atau jurusan. Kalian membaca syarat dan ketentuannya dan mensetujui. Berikutnya adalah finalisasi
atau simpan permanen, dan yang terakhir adalah mencetak bukti pendaftaran. Itu ya alurnya, jadi sangat mudah untuk proses pendaftarannya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah itu diklik bawah, di sini ada selanjutnya ya. Nah, masuk aja, di sini nanti langsung akan ditampilkan. Di sini ada rekomendasi sekolah terdekat ya, karena yang digunakan itu adalah jarak ya. Jadi diberikan rekomendasi ini loh, sekolah-sekolah yang terdekat dengan lokasi kalian. Kalian boleh memilih ini, boleh tidak. Jadi bebas ya. Jadi tidak harus memilih sekolah yang direkomendasikan juga boleh. Tapi ya perlu diperhitungkan ya. Karena untuk jalur domisili SMK itu yang digunakan adalah jarak rumah dengan sekolah itu yang paling dekat, ya. Terus berikutnya di sini akan ditampilkan 3 pilihan sekolah. Ya, 3 pilihan sekolah kalian bebas, boleh memilih 1 sekolah boleh, 2 sekolah boleh, memilih 3 sekolah boleh. Jadi tidak masalah. Jadi tidak harus memilih 3 sekolah atau 3 jurusan ya. Boleh pilih 1 tok, boleh, tidak masalah. Kalau milih 1 tok di sini ya, pilihan pertama, berarti nanti di pilihan kedua nih diklik tidak memilih, klik tidak memilih. Nanti kalian bisa melanjutkan proses selanjutnya, gitu ya. Nah, seperti biasa nanti cara pertama ya, kalian bisa klik di sini ya. Nah, pilih kabupaten kota, boleh mau di mana saja tidak masalah. Misalkan kota Surabaya ya. Nah, di sini 1 Surabaya boleh. Nah, ini kita kasih contoh 1 sekolah dengan 3 jurusan. Ya, ini ya. Nah, SMK 1 Surabaya misalkan ya. Nah, ini ya 1 sekolah kan, berarti pemilih ini ya 2 jurusan tidak apa-apa. Jadi 1 sekolah dengan 2 jurusan, atau 1 sekolah dengan 3 jurusan tidak boleh, tidak masalah. Ini ya. Nah, ini ya. Berarti kalau 1 sekolah berarti jurusannya berbeda-beda. Ya, jurusannya berbeda-beda karena 1 sekolah berarti memilih 3 jurusan yang berbeda. Ini kalau 1 sekolah. Pak, kalau misalkan 2 sekolah bagaimana? Boleh ya. Ini yang sini SMK 1 Surabaya. Yang sini misalkan SMK 12 Surabaya boleh, tidak masalah. Ya, berarti 2 sekolah dengan 2 jurusan boleh. Atau Pak, 3 sekolah boleh, boleh ya. SMK 1, SMK 2, SMK 1 Surabaya, SMK 12 Surabaya, SMK 2 Surabaya. Berarti 3 sekolah dengan 3 jurusan boleh, tidak masalah. Nah, perlu diingat, kalau untuk SMK itu ada tes buta warna dan tinggi badan. Jadi pastikan kalian sudah verifikasi kesehatan ya. Terakhir di 14 Juni 2025 itu ya. Jadi ini boleh ya, memilih 1 sekolah 3 jurusan yang berbeda boleh, 3 sekolah dengan 3 jurusan berbeda boleh, atau mungkin 3 sekolah dengan jurusannya sama juga tidak apa-apa. Misalnya kota Surabaya ini akuntansi ya, di SMK Negeri 1 Surabaya pilih akuntansi. Terus SMK 12 ini kalau ada akuntansi boleh dipilih akuntansi. Ini sayangnya akuntansi tidak ada ya. Nah, mungkin kalian bisa cari kalau misalkan ada akuntansi, tidak masalah. Jadi boleh memilih 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama boleh. Ya, kalau ada misalkan ini bisa dicari ya. Nah, ini ada tidak akuntansinya ya, bisa dicari. Kalau misalkan mau memilih 3 sekolah dengan, nah ini ya, nah ini akuntansi. Jadi SMK 1 Surabaya, SMK 4 Surabaya dengan jurusan yang sama, akuntansi boleh. Mungkin cari lagi ya. Di SMK yang ada akuntansinya boleh 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama, tidak masalah. Nah, ini misalkan kita cari dulu yang akuntansi ada enggak ya. Misalkan nanti boleh ya. Nah, ini boleh cari aja yang sama, boleh, tidak masalah. Kalau ada. Nah, ini ya. Nah, 3 sekolah ya dengan jurusan yang sama ya. SMK 10 Surabaya, 4 Surabaya, 1 Surabaya, semuanya memilih jurusan akuntansi, tidak masalah. Atau Pak, saya mau keluar kota, boleh, tidak masalah ya, bebas. Kota Surabaya, terus yang sini misalkan di kota Kediri ya, Kediri SMK 1 kota ya, misalkan, atau SMK 2 misalkan, ini milih akuntansi, tidak masalah. Ya, jadi yang satu adalah Kediri, satu adalah kota Kediri, 1 Surabaya, 1 kota Kediri dengan jurusan sama boleh. Pak, saya mau jauh lagi ya, mau keluar kota lagi yang jauh boleh, ke Bojonegoro misalkan ya. Bojonegoro, SMK 1 Bojonegoro misalkan, ini pilih lagi akuntansi boleh, tidak apa-apa. Jadi 3 kabupaten atau kota ya, 3 kabupaten atau kota, 3 sekolah dengan 3 jurusan. Boleh jurusannya sama, boleh jurusannya berbeda. Paham ya? Jadi kalau SMK bebas, tapi yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian ingat adalah metode dari pemeringkatannya. Jadi kalau untuk domisili SMK, jadi yang digunakan adalah jaraknya. Jadi jarak sekolah ke rumah atau jarak rumah ke sekolah itu nanti yang dijadikan metode pemeringkatannya, gitu ya. Nah, kalau sudah memilih sekolah sudah oke ya, pemilihan sekolahnya semua sudah oke ya, teman-teman bisa klik selanjutnya ya, diklik di selanjutnya. Nanti setelah klik selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuan
Ya, jadi sangat mudah. Tinggal login, cek data diri, terus memilih sekolah, cek syarat dan ketentuan, cek ya, dicentang, menyetujui persyaratan, klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, kalian masuk di finalisasi data atau simpan permanen. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau sudah simpan permanen, ini hati-hati ya. Pastikan kalian mengecek lagi sekolah pilihan pertama, sekolah pilihan kedua, sekolah pilihan ketiga, dicek lagi. Ingat ya, kalau jalur zonasi atau domisili SMK itu yang digunakan adalah jaraknya. Jadi dilihat dulu ya di apa namanya, diingen-ngen ya kira-kira yang mau dipilih sekolahnya mana, jurusannya mana. Nah, kalau sudah oke, fix ya, sudah pasti ya, silahkan klik simpan permanen ya. Nah, perlu diingat kalau sudah simpan permanen, apapun yang terjadi sudah tidak bisa diubah kembali. Jadi dipikirkan dengan matang ya, apakah pilihan sekolahnya sudah betul, jurusan sekolahnya sudah sesuai, silahkan dicek kembali ya. Kalau kalian sudah yakin ya, saya yakin-yakinnya, klik tombol yakin, maka proses pendaftaran selesai. Nanti kalian bisa mencetak bukti pendaftaran. Ya, nanti buktinya seperti ini ya. Di sini ada jalur domisili SMK. Nanti kalian bisa dicek ini daftar di berapa sekolah. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nanti bisa disimpan teman-teman ya. Nanti jika diperlukan teman-teman bisa digunakan. Itu ya. Nanti kita akan bahas untuk video-video berikutnya teman-teman ya. Ini untuk jalur domisili SMK ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga teman-teman bisa mudah ya dalam mendaftar. Dan tentunya yang terakhir, semoga kalian bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.